Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, di video-video saya saya melihat bahwa banyak yang salah paham. Saya membahas keimanan saya dari channel ini. Sepertinya ada yang gitulah ya saudara-saudara ya. Ada yang gitu ya. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa nanti kelak ketika penghakiman itu datang, maka disitulah kita akan melihat siapa yang benar selama ini, ya kan? Tentu saja semua orang di dunia ini, khususnya setiap keyakinan saudara, itu menganggap bahwa mereka lah yang paling benar. Ya silahkan saja, tidak ada masalah karena setiap orang punya keyakinan, namanya juga keyakinan. Tetapi kalau keyakinan kita itu sudah merugikan orang lain, bahkan terkesan memaksa, maka itu perlu dipertanyakan saudara. Itu menurut saya. Silahkan menganggap keyakinan saudara. Saya harus ngomong ini karena sering banyak berkomentar di video saya, ya, maka saya menanggapi, ya. Silahkan saja menganggap keyakinan saudara paling benar. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya bahwa ya, saya katanya ini terbuat dari spesies apa, ya. Dia pertanyakan apakah terbuat dari MANUSIA? Ya, tentu saja saudara. Saya makhluk yang mulia. Ya. Ketika saya mengungkapkan iman saya, masa saudara masih bertanya apakah ini manusia atau bukan? Ya kan? Berarti orang ini tidak mengerti namanya toleransi. Ya. Masa hanya orang yang membahas iman saudara, lalu saudara anggap itu adalah manusia, ya kan? Nah, sekali lagi saudara, bahwa ini adalah iman Kristen. Iman Kristen. Ya. Ada yang mengatakan, karena saya ngomong gini, nanti kita akan lihat siapa yang paling benar. Ya. Tentu ada yang benar, ada yang salah dong. Tetapi untuk saat ini manusia nggak bisa menentukan itu. Baik saudara maupun saya, jujur, kalau saya juga menganggap bahwa keyakinan saya paling benar. Ya. Kenapa saya dengan percaya diri mengatakan itu? Karena kebenaran itu disampaikan oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan kebenaran. Ya. Nah, komentar itu ditanggapi oleh seseorang dan mengatakan, masa mau difanggang di EYAKA, ya, di RAKA, bukan kayak punya kasih. Benar saudara, Yesus itu punya kasih, tetapi ada batas waktu, namanya anugerah. Di mana keadilan Tuhan kalau semua orang yang hidup ini, termasuk orang-orang yang berbuat jahoid, melakukan kejahoitan, pada akhirnya masuk surga? Di mana keadilan Tuhan? Itulah sebabnya iman Kristen mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena manusia itu perlu penebusan. Lalu saudara lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran. Ya. Memang kita nggak bisa mempertanyakan, loh kenapa Tuhan berubah seperti manusia? Kenapa Tuhan tidak konsisten? Kok berubah? Ada Anak, ada Roh Kudus. Bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk diimani. Itu iman Kristen. Memang saudaraku terlihat sulit ya untuk memilih jalan yang benar. Ya. Kalau saudara lihat ya yang terjadi di sana ya, saya tunjuk aja di sana ya, yang sedang lagi bergo LAK ya. Masing-masing mengklaim bahwa mereka paling benar.
Dari keyakinan Kristen, saudara, kalau kita mengacu ke perjanjian lama, bangsa Is adalah bangsa pilihan. Ya. Mereka dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Dan kitab mereka, Taurat mereka, dan kitab orang Kristen itu sama, khususnya di perjanjian lama. Ya, saudara. Nah, jadi iman Kristen memang mereka adalah sebuah bangsa yang dikhususkan, dipilih dari antara segala bangsa untuk menjadi sebuah bangsa diajarkan kebenaran oleh Elohim sendiri. Walaupun pada saatnya dalam nubuatan Yesaya dan Mika, Mesias itu akan datang dan seperti merubah segalanya. Tetapi itulah aturan yang dibuat oleh Elohim yang tidak bisa dilanggar oleh manusia. Tinggal kita mengikuti saja. Di mana bangsa Is sendiri dijanjikan Mesias, penyelamat, seharusnya saudara itu mulai menggunakan analisa saudara. Bangsa Israel dijanjikan Mesias, tetapi sayang sekali sampai saat ini masih ada mereka yang menunggu Mesias. Padahal Mesias itu, Yesus itu sudah datang. Tinggal Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Walaupun pada akhirnya bangsa Is sendiri akan dipulihkan, saudara. Nah, ini adalah janji perjanjian baru, di mana keselamatan tidak hanya berlaku pada bangsa Is pada saat itu, pada zaman Elohim, pada zaman Bapa, tetapi dengan hadirnya Yesus Kristus, yaitu Tuhan sendiri, keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, seluruh bangsa, bagi yang percaya. Maka itu, saudara, syaratnya untuk masuk dalam kerajaan surga adalah percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia datang sebagai manusia, walaupun Dia Elohim sendiri, dan Dia menebus kita. Semua orang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapapun, semua penduduk bumi ini, saudara. Disitulah letak keadilan Tuhan untuk semua umat manusia. Maka itu, saudara, memang Tuhan penuh kasih, tetapi ada syaratnya. Untuk masuk dalam kerajaan surga, harus percaya Yesus Tuhan. Kalau tidak, saudara, bagaimanapun kita mau membayar dosa kita, nggak bakalan bisa. Hanya dengan iman kita bisa sampai kepada Elohim dan sampai kepada Bapa kembali. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, menguatkan saudara, memberikan rema bagi saudara. Silakan saudara share, bahkan mengikuti channel ini, sehingga ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara mendapatkan firman Tuhan, makanan rohani bagi setiap kita untuk menguatkan kita sampai Yesus datang kedua kali, saudara. Tuhan Yesus memberkati.